Tiga, kami dari tim advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang ini menyatakan bahwa hari ini telah matinya lonceng keadilan di Pengadilan Negeri Batam. Rempang mendadak terkenal. Pulau yang sangat kecil di bagian selatan kota Batam ini terkenal karena peristiwa rusuh pada 7 September 2023. Peristiwa di mana pemerintah mengerahkan ribuan aparat keamanan untuk menggusur masyarakat dengan dalih sebuah pembangunan proyek strategis nasional atau PSN bernama Rempang Eco City. Rencana pembangunan ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2004. Tepatnya pada 26 Agustus 2004 ketika terjadi penandatanganan perjanjian antara Tommy Winata, pemilik PT Makmur Elok Graha atau MEG, Wali Kota Batam Nyat Kadir, Direktur Operasi Otorita Batam Benyamin Baluh, dan disaksikan Ketua DPRD Batam Taba Iskandar. PT MEG mendapatkan hak pengelolaan Pulau Rempang seluas 17.000 hektar. Pulau Setoko sekitar 300 hektar. Dan Pulau Galang kira-kira 300 hektar. Dengan masa konsesi 80 tahun. Kala itu, rencana proyek tersebut bernama Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif atau KWTE, namun pengembangan proyek KWTE tak kunjung terrealisasi. Bahkan pada 14 November 2007, proyek tersebut sempat tersandung kasus korupsi yang merugikan negara senilai 3,6 triliun rupiah. Sayang, kasus ini tidak pernah ada kejelasan. Nama Rempang kembali diangkat ketika Jokowi bersama rombongan menterinya bertolak dari Jakarta menuju Tiongkok, bertemu Presiden Xi Jinping, membahas peluang kerjasama soal inisiatif kesehatan, pendidikan, dan investasi pada 28 Juli 2023. Pada peluang kerjasama investasi, pemerintah Indonesia membahas dua proyek penting. Investasi ibu kota baru dengan luas lahan 34.000 hektar dan pengembangan industri kaca dan panel surya di Pulau Rempang. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia bersama Xinyi International Investment Limited dan PT MEG menandatangani nota kesepahaman atau MOU serta perjanjian kerjasama guna membangun ekosistem hilirisasi industri kaca dan panel surya dengan investasi senilai 175,24 triliun rupiah. Usai pertemuan tersebut, proyek ini dikebut prosesnya melalui penetapan proyek Rempang Eco City sebagai salah satu proyek strategis nasional atau PSN pada 28 Agustus 2023. Pemberian konsesi di Pulau Rempang dan sekitarnya kepada PT MEG dan Xinyi Group ini bertentangan dengan janji Jokowi kepada masyarakat Pulau Rempang untuk memberikan sertifikat kampung tua pada 2019 silam. Siapa yang setuju kampung tua disertifikatkan? Setuju? Akan kita lakukan segera, maksimal 3 bulan akan kita selesaikan. Siapa setuju? Melawan segala tipu muslihat. Bukannya merealisasikan janjinya, Jokowi malah berupaya menggusur masyarakat Rempang dari tanah leluhurnya. Padahal jauh sebelum Indonesia merdeka, nama Rempang dan Galang telah eksis dan didiami oleh masyarakat suku Galang Melayu tua.
Gerisman Ahmad, salah seorang tokoh masyarakat Rempang, menuturkan kampung-kampung di Rempang dan Galang telah ada sejak tahun 1834. Kampung-kampung ini berdirinya dari tahun 1834. Di waktu itu masih di bawah Kerajaan Melayu Islam Riau Lingga. Ya, kemudian dari kerajaan itu kita masuk di era penjajahan, pra kemerdekaan sampai merdeka. Di era tahun 70-an kita berada di bawah Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Kecamatan Bintan Selatan. Pada tahun 1980 pemekaran dari Kecamatan Bintan Selatan, yakni Kecamatan Galang, bertempat di Sembulang. Kenapa? Di waktu itu di Pulau Galangnya ada pengungsi Vietnam dan Kamboja, sehingga ditempatkanlah di Pulau Rempang, yakni di Sembulang. Di waktu itu kita masih mengikuti Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, belum bergabung lagi ke Kota Batam. Kemudian tanpa kami sadari dan kami ketahui seluruh masyarakat di sini, ada penetapan hutan buru dari Menteri Kehutanan, yakni tahun 1986. Ditetapkanlah hutan buru sepulau Rempang ini dianggap tidak ada kampung dan penduduk. Kemudian lagi historisnya dengan Kepres 28 1992, Pulau Rempang, Galang dan Galang Baru beserta pulau sekitarnya menjadi daerah tambahan industri Pulau Batam secara berikat dalam kurung bandit zone. Itu pun tidak ada sosialisasi ke masyarakat, hanya dari mulut ke mulut saja. Hal lain yang membuktikan kampung ini telah ada sebelum Indonesia merdeka adalah adanya kuburan-kuburan tua di beberapa kampung seperti Kampung Sembulang Hulu, Sembulang Pasir Merah, Sembulang Tanjung, dan Pasir Panjang. Pada Agustus 2023, kami menemukan salah satu nisan di Kampung Sembulang Pasir Merah yang menginformasikan tahun wafat pada 1958. Sedangkan di Sembulang Tanjung dan Sembulang Hulu tidak ada informasi dari nisan. Namun, masyarakat percaya beberapa makam tua di Sembulang Tanjung dan Sembulang Hulu merupakan makam beberapa tokoh awal berdirinya kampung. Tidak hanya keberadaan makam tua yang membuktikan usia kampung, tetapi juga terdapat saksi hidup dari seorang perempuan yang kini berusia lebih dari 105 tahun. Bertahan betul, masih kecil sengsara dan membuka sini. Aku sengsara, Kayu orang tua di pohon kayu. Ada situ ini pernah beli. Ada kertinda sana tempat darah. Kamu bayangkan lah, bukan saya satu penghinaan, saya minta ampun dan minta maaf pada Allah. Kalau memang betul kami lahir di sini, tetap loh kami jatuh di sini. Lagipun ini hak kami, tanah air kami tidak mau. Satu jengkal pun kami tidak mau diundur dari tempat tanah lahir kami ini. Terus terang aja. Berlekas melihat kuasa modal beringas, air bangis histeris, melihat kuasa tersenyum bengis. Pulau Rempang dibagi menjadi 2 kelurahan, Rempang Cate dan Sembulang. Di Kelurahan Rempang Cate terdapat 8 kampung Melayu tua, yaitu Kampung Tanjung Kertang, Cate, Tebing Tinggi, Tanjung Kelengking, Belongkeng, Kampung Kalat, Monggak, dan Pasir Panjang. Sementara di Kelurahan Sembulang ada 6 kampung, Sembulang Hulu, Sembulang, Sungai Buluh, Dapur 6, Tanjung Banon, dan Sungai Raya. Jumlah penduduk di Kelurahan Rempang Cate
Menurut data BPS 2022 adalah sejumlah 4.095 jiwa. Sementara jumlah penduduk di Kelurahan Sembulang adalah sebanyak 3.417 jiwa. Jumlah seluruh warga Rempang 7.502 jiwa. Mayoritasnya bekerja sebagai nelayan dan petani kebun. Untuk keseharian mayoritas pertama kita pesisir ini mayoritasnya nelayan, ada juga petani, tapi terutama mayoritas kita orang pesisir ini mayoritas dia nelayan karena memang hidup kita kan di tepi laut. Nah, sedikit kita menguraikan untuk permasalahan di pertanian. Satu di Pulau Rempang ini pasokan sayuran ke Batam itu 60 hingga 70% itu untuk kapasitas sayuran sampai ke hampir buah-buahan lah bisa ada. Karena buah-buahan yang ada di Pulau Rempang ini seperti buah naga, buah semangka. Kalau buah semangka tuh hampir begitu juga, hampir 80% juga pasokan dari Pulau Rempang, seperti buah pisang dan yang lain-lain. Apa yang diceritakan masyarakat tentang kekayaan alam dan kebudayaan Rempang sayangnya dikhianati oleh Muhammad Rudi atau Kepala BP Batam. Pulau Rempang akan kita izinkan untuk, dan sudah saya izinkan, suratnya sudah keluar semua, untuk dikembangkan menjadi satu kawasan industri eksklusif Bapak Ibu sekalian. Eco City kita beri nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim terpadu Kota Batam menghimbau kepada seluruh masyarakat yang terdampak atas pembangunan Rempang Eco City. Kami berharap kepada Bapak Teror pun merebak, begitu bicara yang tak senang. Pasca Rempang Eco City ditetapkan sebagai salah satu PSN, kehidupan masyarakat Rempang makin tidak tenang. Tolong saya, tolong saya Pak, itu Pak, jangan ambil Pak. Anak saya mau sekolah ke mana Pak, kalau nggak mau ambil Pak. BP Batam terus berambisi melanjutkan proses penggusuran dengan meminta masyarakat untuk mendaftarkan rumah dan tanahnya. Waktu pertama kali kami di sini mendengar kampung kami nak digosor dan juga nak digeser, kami nak direlokasi, memang kami tidak terima karena ini tempat tanah lahir kita. Jadi kami di sini memang betul-betul tak bisa menerima apapun perbuatan dari pemerintah. Alasan kami karena ini kampung kami sendiri, kami tidak mau susah di tempat lain. Biar dia susah di bumi kami sendiri, tanah kami sendiri, tempat lahir kami sendiri, daripada kita susah di tempat orang lain. Waktu itu memang waktu polisi lalu lalang itu memang hati itu tak enak gitu, macam takut. Takut satu, pertama takut digusur paksa, takut disuruh kami ini mendaftar paksa, karena isu-isu mendaftar paksa ini udah terdengar gitu. Udah terdengar mengatakan suka atau tak suka, mau atau tidak maunya kami pindah, kami tetap digusur. Jadi kami sebagai masyarakat di sini, saya juga sebagai ibu-ibu di sini takut gitu. Kadang tidur malam pun tak enak gitu, tak sedap gitu kan. Karena lantaran apa? Lantaran takutnya malam-malam dia orang itu kan datang minta bertanda tangan gitu. Jadi rasa hati itu macam mana dia menghancurkan bumi kami, tanah rumah kami, itu hancur juga lah perasaan kami. Kalau saya tidak ada harapan yang baik kayaknya, nambah menyulitkan masyarakat. Yang penting kami menolak direlokasi, kami tak mau Eco City yang ada di sini. Itu aja. Pembangunan apapun kalau dapat itu janganlah masuk. Biarlah kami keadaan seperti ini.
Tanggal 7 September 2023, terjadi peristiwa besar yang cukup membekas dalam ingatan masyarakat Rempang. Mendengar kabar bahwa akan ada rencana pematokan lahan dari BP Batam, masyarakat pun berjaga-jaga di sekitar jembatan 4 Barelang. Tanpa diduga, BP Batam mengerahkan ribuan aparat gabungan yang terdiri dari Polisi Republik Indonesia atau Polri, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Ditpam Badan Pengusahaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP untuk mengawal proses tersebut. Para aparat ini bahkan dilengkapi dengan senjata laras panjang, pentungan, dan gas air mata. Bentrok tak terelakkan. Akibatnya, banyak masyarakat panik dan ketakutan. Mereka mengalami sesak nafas hingga luka fisik pada anak-anak yang sedang melakukan pembelajaran. Bahkan, salah satu warga kampung Pasir Panjang, Ridwan, menjadi korban penembakan aparat. Bila dia ngomong tembak gitu, langsung dia nembak kena kepala saya. Itu peluru getah. Akhirnya saya mundur, ditarik sama kawan dari Pasir Panjang, didudukkan di warung kopi, dijemput sama ibu-ibu. Lalu saya duduk sebentar, langsung saya lupa diri. Akhirnya saya nggak lama kemudian saya disiramin air, langsung saya sadar. Kesadaran saya itu tiba-tiba sudah darah semua. Akhirnya saya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Marinir. Kayaknya ini pingsan satu nih bang. Ini ibu kuat ya bu? Adek? Hah? Ngapa baru tidak tembak aja anak-anak semua? Ini kan harapan bangsa, masa anak sekolah semua? Anak-anak pada pingsan, kenapa nggak tembak aja Ruki tembak? Mengajar kali Ruki tembak. Jadi mereka waktu itu didatangi oleh beribu personil untuk melakukan pengukuran pada saat itu, sehingga mereka mungkin orang-orang yang pada saat itu ya merasa bertanggung jawab lah terhadap kampung mereka, sehingga mereka sebenarnya ingin melakukan negosiasi dengan pihak kepolisian. Pada saat itu kondisi mereka mungkin mereka memang berada di barisan depan, sehingga ya dengan mereka melakukan negosiasi itu diduga mereka itu melawan petugas, sehingga ada yang ketika itu ditangkap tapi dia istilahnya meronta-ronta, disitulah dituduhkan sebagai mereka adalah orang-orang yang melawan petugas, sehingga ditangkaplah mereka yang tanggal 7 ini sekitar 8 orang. Peristiwa 7 September 2023 berakhir dengan penangkapan sewenang-wenang terhadap 8 masyarakat. Hal ini pun memicu kemarahan publik dan mengundang solidaritas dari masyarakat Melayu lainnya untuk membela Rempang. Aksi unjuk rasa pun digelar pada 11 September 2023. Sebanyak 35 orang ditangkap karena dituduh memprovokasi dan melakukan pengrusakan. Muncul aksi demo ataupun menyampaikan aspirasi dari masyarakat Melayu. Akhirnya tanggal 11 September dilaksanakan aksi demo yang dimana itu damai tujuannya dari awal di kantor BP Batam, yang dimana dihadiri oleh ribuan masyarakat yang turun aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan masalah Rempang, termasuk juga salah satunya yaitu menuntut untuk membebaskan 7 tersangka yang ditahan di Polresta pada saat kejadian 7 September. Dan masyarakat juga pada saat ini menyampaikan terkait dengan penolakan penggusuran ataupun pergeseran daripada 16 titik kampung tua yang berada di Pulau Rempang.
Akhirnya ternyata dari pagi aksi itu tersebut aksi damai, ternyata pertengahan hari muncul kericuhan ataupun chaos sehingga terjadi bentrok antara masyarakat dengan petugas. Pada saat itu diamankan cukup banyak puluhan daripada masa aksi di Taman Olimpiade. Merespons situasi darurat di Rempang, masyarakat sipil dan CSO membentuk koalisi bernama Solidaritas Nasional untuk Rempang. Salah satu dukungan yang diberikan dalam pengawalan sidang pra-peradilan kasus Rempang adalah mengirim papan bunga berisi ucapan agar hakim memihak masyarakat. Tapi menghadap hakim lah. Pengadilan hakim. Namun, papan bunga yang telah dipasang di depan Pengadilan Negeri Batam sehari sebelum sidang hilang pada malam harinya. Semua hilang kak papan saya. Nomor platnya ditutup. Untuk kawan-kawan ASKAP. Dugaan kuat mengarah pada tindak pencurian yang disengaja untuk meredam suara publik terhadap kasus Rempang. Peristiwa hilangnya papan bunga menjadi penanda atas hasil sidang pra-peradilan. Ya, hakim menolak permohonan Prapit dan melanjutkan proses peradilan terhadap para warga yang ditangkap. Kami yakin keadilan ada di hati yang mulia, keadilan ada di Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan setelah sholat, minta hakim yang adil, minta keadilan dari Tuhan. Silakan sholat hajat, jangan melakukan kekerasan, lakukan hal yang baik dan mulia. Di awal saya katakan bahwa hakim itu sudah tidak adil, tidak berpihak. Bayangkan ketika kita minta dari sangka itu hadir, sudah ada hukumnya, terus katakan hakim ditolak itu, diajukan kenapa? Ada proses hukumnya. Ya, kemudian kita ajukan ahli waktu itu, ya ditolak, kemudian tak di hari Jumat disuruh mengajukan ahli karena ada sakitnya ada. Kan ini sudah jelas sekali nih, menghambat dan mempersulit kita untuk mengajukan ahli yang lain. Pasca ditolaknya permohonan pra-peradilan, persidangan terhadap para tersangka pun dilanjutkan. Kami mohon kepada Majelis Hakim yang mulia dengan hati nurani menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya untuk para terdakwa. Karena kami rasa tuntutan jaksa penuntut umum tidaklah tepat bagi para terdakwa dan terlalu berat sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di masyarakat. Tetapi hanya bermuatan naluri pembalasan atau pemidanaan. Kiranya Majelis Hakim nantinya dapat melihat hal tersebut dan dapat memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada para terdakwa. Dukungan dari masyarakat Rempang selalu mengiringi kala persidangan digelar tiap minggunya. Hingga akhirnya hakim di Pengadilan Negeri Batam memutus bersalah 34 pengunjuk rasa aksi protes pembangunan proyek Rempang Eco City 25 Maret 2024. Dari 34 terdakwa, 21 orang vonis 6 bulan 15 hari dan 11 orang selama 6 bulan 21 hari. 1 orang 3 bulan dan 1 orang 8 bulan penjara. Tentunya hal ini juga menjadi catatan juga bagi proses peradilan ke depannya, bahwa masyarakat yang memperjuangkan atas tanahnya juga, negara juga harus memperhatikan mereka gitu. Jangan mendudukan mereka sebagai warga negara yang memberontak gitu, tapi dudukan mereka apa sih sebabnya gitu, karena mereka ada tempat yang mereka tempati yang coba diusik sehingga mereka secara naluri, ada ketimuran kita masyarakat Indonesia kan, rasa yang dari dulu ada kita tinggi kan rasa empati, bersolidaritas, makanya mereka pada itu bersolidaritas, tapi karena tidak ada putusan konkret dari masyarakat, dari pemerintah dalam hal ini, sehingga membangkitkan mungkin emosi saat mereka. Tentunya hal seperti ini kedepannya diperhatikan juga, termasuk juga tentang masyarakat Rempang yang sampai saat ini mereka tetap tidak mau digeser ataupun direlokasi namanya. Tentu pemerintah harus memperhatikan hal ini sebagai aspirasi daripada masyarakat yang merindukan keadilan. Reaksi penolakan terhadap PSN Rempang Eco City tidak hanya didasari oleh prosesnya yang diwarnai tindakan militeristik.
Namun juga adanya dugaan bahwa proyek ini tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL yang merupakan syarat wajib suatu proyek pembangunan. Kritik tersebut sempat dikeluarkan oleh Walhi kepada media yang lantas direspon oleh Bahlil bahwa AMDAL tersebut sudah ada. Jangan Walhi merasa lebih tahu daripada pemerintah, ya. Udah pastilah ya. Kalian ini sudah seperti seolah-olah negara ini diatur oleh lembaga lain. Mana ada sih? Mana ada negara yang mau sengsarakan rakyatnya, ya? Yang jelas kita hargai Walhi, tulis baik-baik. Kita hargai pemikirannya, tapi juga negara punya tujuan, ya. Terus Pak yang katanya Om juga ada dugaan soal cemaran itu dari sini juga di Kanada itu gimana? Ada kekhawatiran nggak sih kalau misalnya itu dampak lingkungannya? Kan di Kanada itu katanya kan ada AMDAL-nya. Negara kita nih kalau khawatir terus curiga terus kapan kita maju? Faktanya, pada 27 September 2023, masyarakat baru menerima undangan dari BP Batam untuk kegiatan penyusunan AMDAL PSN Rempang Eco City. Apa yang dikatakan Bahlil itu bohong. Bagi kami apa yang dilakukan masyarakat Rempang hingga saat ini, posisi mereka yang mayoritasnya masih menyatakan menolak untuk digusur, menyatakan menolak investasi yang bakal menghancurkan pulau mereka, menghancurkan identitas mereka, merupakan sebuah kekuatan bagi kami untuk terus membersamai, menjadi satu bagian di keluarga masyarakat Rempang, ambil bagian sebagai keluarga untuk terus mendampingi mereka berjuang, mendapatkan hak atas identitas, mendapatkan legalitas penuh, daulat atas pulau dan seluruh kekayaan di pulau mereka. Miris menipis, air mata pun menangis, setengah ingatan tumbuh di sini. Jangan diusir. Peristiwa kerusuhan pada 7 dan 11 September membuat masyarakat khawatir untuk melaut dan menggarap kebun. Akibatnya, masyarakat kesulitan memenuhi sejumlah bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari. Fokus masyarakat terbagi, mempertahankan kampung halaman atau memenuhi kebutuhan ekonomi. Pasca dari tanggal 7 sampai ke tanggal 11, memang terutama kita ni terdampak besar untuk ekonomi, seperti satu yang nelayan bisa beraktivitas seperti biasa, cuman konsentrasi dan daya fikir kita untuk bekerja itu udah tak stabil lagi. Kenapa? Satu, kita lebih memperpentingkan tanah kampung kita sendiri daripada mungkin perut kita sendiri untuk penghasilan kita sendiri, karena kampung lebih berharga daripada penghasilan kita, karena dari kampung kita itulah kita mencari penghasilan. Jadi kalau memang kampung kita tu sampai hilang, mungkin dapat penghasilan kita di kampung lain, tapi tak seperti di kampung sendiri. Bagi Siti Hawa, perempuan berusia 70 tahun yang sejak lahir tinggal di kampung Sembulang Pasir Merah, masyarakat Melayu memiliki identitas dan kehormatan atau marwah yang harus dijaga dan dipelihara. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi demi anak cucu generasi mendatang. Orang Melayu tak jahat. Kalau Melayu ini jahat, dah habis kita. Dia bukan pikir mati, dia mikirkan anak-anak cucu dia nanti. Kami ini berapa aja umur lagi.
Berjalan tak jauh lagi, dan masuk ke lubang kubur. Tapi yang belakang nanti macam mana? Anak-anak nanti nak di tempat kemana? Bukan kami penjajah, bukan kami pendatang. Kami memang duduk sini memang asli memang. Semua keturunan menurun kami sini memang. Janganlah sampai gitu kan? Orang Melayu tak jahat. Ada Melayu pernah nyerang orang, ada pernah demo orang, tak ada kan? Melayu belum, tapi kalau ada merontak, hati-hati. Satu Melayu udah semua di pesisir ini, banyak Melayu. Jangan main-main Batam tuh, Melayu banyak. Tanggal 7 kemarin, alhamdulillah saudara-saudaraku, hari ini kita masih tetap berkumpul bersama-sama. Kita tetap kompak, semangat, satu kata, kita tolak relasi dan tidak mau digusur. Sejak peristiwa 7 dan 11 September 2023, masyarakat Rempang berupaya menjaga tanah dan kampungnya dengan mendirikan posko di masing-masing kampung. Penolakan demi penolakan terus disuarakan. Masyarakat melakukan pemasangan spanduk, pembuatan video, aksi, dan orasi. Biar mati berdiri daripada hidup berlutut. Artinya, biarpun apa yang terjadi kami tetap melawan sampai akhir. Karena datuk nenek moyang kami sudah ratusan tahun yang silam menempati Pulau Rempang. Sebelum Indonesia merdeka, Pulau Rempang sudah ada. Tapi hari ini kami mau dipisahkan dari kampung kami sendiri. Orang Melayu tidak ada kampung sama dengan tidak punya identitas. Betul tidak? Kami masyarakat Pulau Rempang masih dan tetap akan menolak pembangunan Rempang Eco City serta segala bentuk pemindahan ataupun pergeseran. Menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, masyarakat Rempang beserta 78 organisasi masyarakat sipil dalam Solidaritas Nasional untuk Rempang mengirim surat ke pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Xinyi Group. Surat tersebut berisi pesan agar investasi Xinyi Group di Pulau Rempang dibatalkan karena akan mengancam keselamatan masyarakat Rempang. Namun, hingga terpilihnya Prabowo sebagai presiden, surat tersebut belum mendapat respon. Sebaliknya, Prabowo justru melakukan kunjungan ke Cina pada 8 hingga 10 November 2024 untuk menjalin sejumlah kerjasama investasi sebesar 10,07 miliar US dollar. Awal-awal pemerintahan Prabowo kami memperlihatkan secara sosok, bagaimana sosok ini sangat ambisius untuk mengejar investasi, mengejar pertumbuhan, yang sebenarnya itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional kita, dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi
yang sebenarnya mendorong gitu yang kaya tetap kaya, lalu menggelintirkan tetesan kecil kepada masyarakat Pulau Rempang. Gitu. Kita semua, khususnya kami di Wali Riau, ragu bahwa pemerintah saat ini akan dengan tegas menyatakan penolakan terhadap investasi yang merusak, investasi yang menggusur, investasi yang tidak menghargai prinsip-prinsip HAM. Tapi ada sebuah harapan, ada sebuah desakan gitu ya kepada pemerintah saat ini agar berperilaku gitu ya, agar melakukan tindakan-tindakan yang lebih arif, lebih konstitusional dan lebih ramah terhadap aspek HAM. Hal ini bisa dimulai dengan mengkoreksi proyek yang ada di Rempang, membatalkan seluruhan proyek Rempang Eco City. Presiden, wali kota, gubernur, siapa minta lah pertimbang baik-baik kami apa yang lama kuburan dengan pesisir, kami minta tolong lah, jangan kami digusur gitu aja lah. Pertimbang lah baik-baik, kalau mikir di hati nurani, mikir dia orang baik, janganlah kami di penjajah gini, kami tak suka dijajah dulu. Hingga akhir tahun 2024, masyarakat masih berjuang mempertahankan tanah ulayatnya yang ingin dirampas PSN. Di sisi lain, pemerintah dan perusahaan atau PT MEG bersikeras melanjutkan PSN hingga melakukan kekerasan terhadap masyarakat. Kamu sebagai apa di sini? Kami sebagai masyarakat, Pak. Tahu warga kamu bukan seenaknya. Uang pajak yang dibajak, negara hukum diinjak oleh korupsi, kolusi, nepotisme, rezim dinasti. Berlekas melihat kuasa modal beringas. Air bangsa. Nggak tahu, mendadak orang itu datang, nyerang, langsung mukuli anak saya, puluhan orang. Pukuli anak saya, ancam dengan parang, dengan pisau, dengan kayu, semua. Jadi pukuli di anakku, merasa anakku terancam, jadi saya ke depan. Nah, jadi apa itu dibalikkan badan saya, langsung bantai dengan parang itu tadi. Segala tipu muslihat hancur. Negara pemuja kuasa, ulasan investigasi dianggap menghina. Di negara yang memuja harta, Dukungan dan solidaritas dari semua orang sangat dibutuhkan. Bagi kami, kampung kami tidak akan pernah terganti dengan kampung manapun, apalagi kampung buatan. Raja alim raja disembah, raja zalim raja disanggah. Tolak relokasi. Tolak PSN Rempang Eco City. Pulihkan hak-hak masyarakat adat dan tempatan Rempang.